مسعاه ومن الشر إلى الخير حسن إلى الإثم ومن الجبال إلى الإقبال ومن السكن إلى السحر ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العباد ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق إلى العدل واطمئن على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل على الأمل وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى سميع كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والتوبة النسوح اللهم إنا نسألك علما أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أنهي اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dimuliakan Allah, pecinta-pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau menjelaskan adapun perbuatan liwat itu homo
maka hukumnya seperti hukuman zina menurut pendapat yang sahih. Orang yang mendatangi laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan itu hukumnya sama dengan zina, sama dengan zina tadi. Pendapat lain mengatakan kedua pelakunya harus dibunuh. Pendapat ini mengikuti suatu riwayat hadis. Ada pula yang berpendapat kedua pelakunya dibakar. Lebih parah lagi ini, lebih parah dari zina. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari setiap bencana. Jadi kita mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencananya orang yang melakukan homoseks atau apa yang disebut itu LGBT. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari semuanya itu, amin ya rabbal alamin. Adapun menjima binatang, kita turun lagi. Menjima binatang, mengumpuli binatang, maka perbuatan itu termasuk dosa besar dan perlakunya terkutuk sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waqa'a ala bahimatin faqtuluhu waqtuluha. Artinya barang siapa menjima binatang, maka bunuhlah pelakunya dan binatangnya. Takut nanti binatang melahirkan badannya binatang, rupanya manusia. Ada terjadi itu ya. Sudah terjadi yang seperti itu. Makanya Nabi Muhammad mengatakan bunuhlah. Jadi besar, dosa besar. Malah Nabi memerintahkan bunuhlah orang yang melakukan itu dan binatangnya juga dibunuh. Ini menurut peraturan-peraturan yang keras. Dan nanti ada peraturan-peraturan yang bisa meringankan. Karena orang yang melakukan seperti itu sudah sama dengan binatang. Atau orang yang melakukan itu sudah orang gak waras, dia gak punya ilmu. Nah, jadi mudah-mudahan kita dijauhkan dan keluarga kita juga dijauhkan dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Kemudian adapun mengeluarkan mani dengan tangan, anoni gitu, pakai sabun. Kalau binian juga begitu, pakai terong. Ya, itu bisa terjadi pada akhir zaman ini karena apa? Karena mereka nggak ngerti, dosanya nggak ngerti. Maka perbuatan itu sungguh buruk dan tercela. Perbuatan seperti itu sungguh buruk dan tercela. Perbuatan itu banyak mengandung kejelekan dan bahaya. Sebagian orang ada yang melakukan itu, ada. Tiap masa ada orang-orang yang seperti itu. Jadi menikahi tangannya dinikahi. Ya. Itu dosa besar. Rasulullah bersabda, la'anallahu man nakaha yadahu. Artinya melaknat Allah orang yang menikahi tangannya. Menikahi tangannya itu mengeluarkan sperma dari tangannya, kecuali tangan istrinya. Kalau tangan istrinya boleh, istrinya ya, bukan orang lain, tangan istrinya. Jadi seumpama ya istrinya datang bulan ya, istrinya disuruh mengeluarkan dengan tangannya boleh ya, tidak haram, tidak dosa.
Rasulullah bersabda, ahlakallahu ummatan kanu yahbatsuna bi furujihim. Allah telah membinasakan suatu umat karena suka mempermainkan kemaluannya, ya, yaitu mengeluarkan sperma dari kemaluannya, baik laki atau perempuan. Pernah sudah dihancurkan oleh Allah. Kaum yang begitu dihancurkan oleh Allah. Allah nggak senang dengan seperti itu, ya. Jadi kita berdoa kepada Allah. Kata beliau, ya Allah, ya Tuhan yang maha mengetahui, sucikanlah hati kami dari sifat-sifat munafik dan lindungilah kemaluan kami dari perbuatan keji, serta bersikaplah lemah lembut kepada kami dan kaum muslimin. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu membersihkan kita dari pikiran-pikiran yang mengakibatkan kita itu berbuat keji, dan lindungilah kemaluan kami karena dari kemaluan itu akan timbul perbuatan-perbuatan keji, sehingga mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kedua tangan, ini maksiatnya, maka gunakanlah kedua tangan engkau untuk memberikan sedekah dan membantu kaum muslimin dalam memenuhi kebutuhan mereka, di samping untuk menulis ilmu dan hikmah serta mencari rizki yang halal dengan niat untuk memelihara agama. Nah, kedua tangan ini sebaiknya kita pergunakan untuk apa? Untuk menjulurkan tangan kita ini untuk bersedekah, memberikan uang kepada mereka yang memerlukan, termasuk sama anak-anak sekolah, ya. Anak sekolah diberi belanja 1.000, 2.000 sampai 5.000, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan ini malah merusak kepada anak itu. Itu termasuk sedekah, ya. Bisa kita tiap pagi kita bersedekah kepada anak-anak kita. Nih, yang wajar tapi, ya. Jangan terlalu banyak, ya. Perlu untuk apa? Untuk naik ojek seumpama, untuk ojeknya itu sedekah kita kepada tukang ojek. Ini bisa dilakukan setiap hari. Tangan ini pergunakan seperti itu contohnya. Kemudian untuk membantu orang-orang Islam, membantu untuk apa? Keperluan-keperluan mereka. Apa yang diperlukan orang-orang muslim, kita ada kelebihan, maka kita bantu mereka. Kemudian tangan kita pergunakan untuk menulis ilmu, menulis sesuatu hikmah, kebaikan-kebaikan, karena tulisan itu akan mendapat seperti perbuatannya. Orang menulis kebaikan, ya, istighfarlah kamu kepada Allah, ditulis, ya. Kemudian ada orang membaca, kemudian membaca istighfar, sama dengan kita itu menyuruh orang beristighfar, sama. Ya, di tulisan ini juga yang baik. Kalau tulisan itu baik, ya, maka di sana berpahala. Sebagaimana juga tulisan buruk berdosa, ya. Teman tulis di tembok kata-kata kotor, ya sama, dibaca orang kotor, dosa, yang nulis juga dosa. Kebaikan juga gitu, kita menulis kebaikan kemudian dibaca orang kebaikan itu, maka kita pun dapat pahala selama tulisan itu masih ada. Nah, ya. Jadi kalau sampai menviral-viralkan, nulislah, ya. Tulislah tulisan-tulisan yang bagus supaya dibaca orang, maka pahala. Tulis seumpama, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian diviralkan. Nah, orang kan membaca,
pasti dia baca deh. Subhanallah walhamdulillah, dapat pahala orang itu. Yang menulis juga dapat pahala. Berapa ribu orang yang membaca. Baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Orang melihat langsung membaca kan? Dapat pahala yang menulis pun dapat pahala. Berapa yang membaca 10.000 orang, 1.000.000 orang, pahalanya seperti itu. Nah, ini tangan yang dibuat menulis kebaikan-kebaikan, menulis sesuatu yang berpahala, maka ketika dibaca orang dapat pahala, dia dapat pahala lagi. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau dosa ditulis dibaca orang berdosa, tambah lagi dosanya orang itu. Atau enggak tulisan, orangnya diviralkan. Kalau laki-laki saya masih mendingan, tapi kalau perempuan masih gadis atau perempuan sudah punya suami, dia selfie kemudian diviralkan, dosa kan itu? Menviralkan tubuhnya itu dosa, apalagi kelihatan auratnya. Dosa dilihat orang, dosa yang melihat, yang mengirimkan juga ikut dosa. Berapa ribu? Nah, hati-hati perempuan-perempuan ini ya. Jangan gampang menviralkan gambar-gambarnya. Karena gambar itu sama dengan melihat orangnya. Jadi lebih baik kalau menuliskan tulis-tulisan yang berpahala ya, atau menviralkan sesuatu yang ada pahalanya, seperti pengajian ya, seperti ada ada ceramah-ceramah yang baik. Nah, itu diviralkan dapat pahala, dibaca orang, apalagi dilaksanakan dan diamalkan sama orang, pahalanya berlipat-lipat. Kemudian tangan dipergunakan, yakni tenaga, kekuatan dipergunakan mencari rezeki yang halal dengan niat untuk memelihara agama kita, untuk memelihara agama keluarganya, supaya dengan dapat rezeki maka anaknya itu atau keluarganya itu tidak merepotkan orang lain, tidak menjadi peminta-peminta kepada orang lain. Walaupun meminta itu memang kalau diperlukan nggak ada masalah, boleh orang meminta. Nomor satu, untuk makan, nggak ada duit untuk makan, boleh minta ya jus. Atau untuk menutup aurat, nggak punya baju, nggak ada baju untuk menutup aurat, dia minta ya, itu boleh. Jangan sudah ada duitnya tapi minta, bukan makan tapi duit ada, ini haram hukumnya ya. Supaya keluarganya tidak seperti itu, tidak melakukan yang haram, maka kita ada kerjaan. Kerja apa ya? Kerja yang halal. Kerja itu nggak perlu yang mewah-mewah, yang halal yang perlu. Walaupun sedikit, kalau halal itu akan membawa keberkahan. Kalau banyak tapi nggak halal, itu membawa kebinasaan, membawa kehancuran. Jadi tangan dipergunakan untuk itu. Jagalah tangan engkau agar tidak memukul salah seorang muslim, atau mengganggunya tanpa hak, atau mengambil hak orang muslim secara zalim dan khianat, atau melakukan muamalah yang tidak sah. Kita harus menjauhi tangan kita ini, jangan sampai ada memukul kepada orang. Karena dalam agama itu memukul maka dia akan disanksi dengan balasan pukulan yang sama. Dia memukul kepala, maka dia nanti akan dibalas dengan pukulan yang sama. Hakimnya itu harus begitu. Kalau di dunia nggak bisa membalas, nanti di akhirat. Ini dulu tangan pernah memukul saya belum membalas dan saya belum ridho. Nah, ketemu nanti di akhirat. Yang satunya mau masuk surga, yang satunya masuk neraka seumpama ya. Maka dia tidak bisa masuk surga, harus nunggu ketemu dulu ini. Pembalasan harus dilakukan dulu. Nah, setelah dilakukan pembalasan baru masing-masing yang mau masuk surga ini.
kalau di dunia tidak dibalas. Di dunia belum minta ridho. Makanya kalau punya salah, terpaksa kita punya salah, maka kita itu harus minta ridho kepada orang yang kita saling memukul atau mengganggu. Mengganggu itu tidak memukul, tapi menyakitkan hati, atau mengambil hak orang lain ya, secara zalim, secara memaksa. Itu semuanya ya. Dan berkhianat di dalam amanat yang dititipkan kepada dia, atau melakukan pekerjaan muamalah, kerjasama, atau muamalah itu urusan dunia, hubungan urusan dunia yang menurut syariat itu tidak sah. Nah, ini semuanya harus dihindarkan tangan kita ini, agar tangan kita ini besok di akhirat itu tidak berkata macam-macam ya. Di dunia selamat, tapi di akhirat tangan nanti akan berkata. Tangannya ini ngomong, aku dibuat seperti ini, aku digasan ini, aku, tangannya yang ngomong. Mulutnya terkunci, nggak bisa bohong, karena mulut itu biasa bohong. Nah, mulut itu biasanya bohong. Adapun kedua kaki, maka janganlah engkau gunakan kedua kaki untuk berjalan menuju ke tempat haram, atau melakukan maksiat, atau membantu seorang berbuat jahat, atau menuju rumah penguasa yang zalim, atau menuju tempat bermain-main dan bersenda gurau, dan yang berlebihan ya, dan tempat yang tidak mengandung kebaikan atau manfaat. Di kaki ini kita pergunakan ya, untuk apa? Nah, untuk berjalan ke tempat yang baik. Jangan kita berjalannya tujuannya ke tempat maksiat, ke tempat yang haram. Nah, kaki ini akhirnya berdosa. Nanti seperti tangan tadi, di akhirat juga akan ngomong kaki ya, yauma tashhadu arjuluhum ya, aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti begitu ya. Atau kita ini berjalan menuju tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Apalagi dalam hatinya sudah ada memang mau ke sana. Ya kalau jalan berbelok gimana? Ya waktu berbelok itu dia nggak niat, nggak apa, cuma berjalan ketemu karaokean, berhenti. Sama dengan ilmu ya. Ilmu ini orang berjalan, ada tempat-tempat pengajian, tempat-tempat zikir, kemudian dia berbelok. Nah, ini perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika kamu, kata Nabi, ketika kamu berjalan bertemu dengan tempat-tempat zikir, maka mampirlah. Mampir sebentar ya, berapa, 15 menit, 10 menit, mampir. Nah, kemudian jalan lagi. Ini disunahkan ya, diperintahkan oleh Rasul. Jadi atau menuju, ada membantu orang yang berbuat jahat, atau menuju rumah penguasa yang zalim. Hati-hati ya. Penguasa itu ada dua macam, satu penguasa zalim, satu penguasa adil. Ya. Kalau penguasa adil itu pun kita nggak boleh ke sana, ada urusan-urusan yang menguntungkan buat kita. Itu masih ada larangan ya. Kalau sudah penguasanya zalim, itu jangan menuju ke rumahnya orang penguasa yang zalim, itu maksiat. Jalan aja ya, jalannya aja dosa, apalagi duduk sama penguasa zalim. Karena apa? Karena kita itu artinya rela ya, ridho dengan kedzaliman terjadi. Alasannya di situ ya. Kalau kita ke sana, berarti kita ini ketujuh sama yang zalim. Padahal Allah nggak senang dengan perbuatan-perbuatan zalim. Nah, kalau kita ke sana, jadi jalannya aja itu sudah apa? Sudah maksiat.
dan seterusnya ya. Nah, menuju ke tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya, ke tempat-tempat yang tidak ada gunanya, itu dihindari seperti itu. Nah, jadi janganlah engkau berjalan kecuali menuju tempat-tempat yang mengandung kebaikan dan untuk mengerjakan amal baik. Contohnya seperti ya, mencari ilmu yang berguna, berjalan dari mana? Dari Halong. Niatnya ke sekolahan untuk mencari ilmu yang berguna dunia dan akhirat ya. Makanya di sekolahan-sekolahan itu ada ilmu-ilmu agama. Karena berjalannya dari rumah menuju sekolahan yang seperti itu apa? Berpahala. Nah, kalau sekolahan yang tidak ada agamanya, dari mana pahalanya? Ini ikhtilaf ya. Ulama mengatakan nggak ada pahalanya. Kalau yang ada agamanya itu berarti ada pahalanya. Jadi jalannya itu berpahala, naik sepeda motor berpahala, mengantar anak berpahala, semuanya. Karena di sana ada ilmu-ilmu yang berguna. Menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, kakinya itu pahalanya, langkahnya dihitung ya. Dihitung setiap langkah berpahala. Setiap langkah diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Sama dengan orang mencari ilmu tadi itu. Mengamalkan ibadah-ibadah lainnya, ibadah yang lainnya. Jadi perjalanan yang dilakukan oleh orang itu berpahala ya. Kemana? Ke majelis zikir, ke majelis ilmu ya, semuanya seperti itu. Atau mengunjungi saudara-saudara sesama muslim, silaturahim. Makanya semuanya itu harus diniati ya. Aku sengaja hendak menuju saudaraku untuk silaturahmi, menyambung persaudaraan. Atau menyampaikan hajatnya orang muslim, saruan ya. Jadi banyak. Mengunjungi orang sakit, jalannya aja dihitung. Apalagi dia sudah duduk dengan orang sakit, asalkan jangan lama-lama ya. Mengunjungi orang sakit itu jangan lawas-lawas. Nanti berpanduran macam-macam, ngopi gitu, jangan. Cukup mendatangi kalau ada bawaan roti-roti bawa. Kemudian minta doa sama orang yang kita doakan orang sakit itu, kemudian kita minta doa kepada orang sakit. Karena doanya orang sakit ini oleh Allah diijabahi. Jadi jangan lupa, bukan sampai aja yang berdoa, minta. Orang sakitnya ya suruh doakan aja ketemu ya. Kan tahu ini si fulan, nggak bisa ngomong, dia ya doakan aja. Nah itu diantara seperti mengantarkan jenazah dan amal-amal baik lainnya semuanya itu. Nah, kaki ini hendaklah kita biasakan untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik. Jadi begini ya singkatnya, anggota-anggota tubuh ini merupakan nikmat Allah. Jadi seluruh anggota tubuh ini merupakan nikmat Allah yang terbesar atas diri engkau. Kita ini diberi oleh Allah. Tubuh kita ini seluruhnya mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Itu merupakan nikmat Allah yang terbesar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan anggota tubuh kita ini ya agar kita menggunakannya untuk mencari ridho Allah, untuk mencari taat kepada Allah. Maka jika kita menggunakan anggota tubuh kita ini untuk ketaatan, maka berarti kita ini telah bersyukur kepada Allah, jadi menjadi orang yang berbuat kebaikan.
Jadi pahala itu nggak jauh dari tubuh kita. Kita gunakan untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Tentunya dengan niat ya, dengan niat untuk apa aja. Pokoknya yang baik kita gunakan, kita taat. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak-banyak ya, kita pergunakan untuk tadi kebaikan ya, mulai dari mata, terus semuanya untuk kebaikan. Maka sama setiap hari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ini ada sebaliknya, timbal balik namanya. Jika engkau menggunakan untuk melakukan maksiat dan pelanggaran, maka engkau telah mengingkari nikmat Tuhan engkau dan mengkhianati amanahnya yang dipercayakan kepada engkau. Nah, kalau kita anggota tubuh kita itu kita pergunakan untuk maksiat atau melanggar perintah Allah, maka kita telah mengingkari, atau dalam bahasa Arabnya telah kufur kepada nikmat. Mengingkari, kufur itu kafir, itu mengingkari. Kenapa dipanggil orang kafir? Karena mengingkari perintah Allah, mengingkari nikmat Allah, namanya orang kafir. Jadi orang muslim juga begitu ya, sama. Kalau bermaksiat berarti itu mengingkari nikmat Allah itu tadi. Makan itu adalah nikmat Allah. Minum itu nikmat Allah. Tapi kalau kita sia-siakan makanan, minuman kita buang, minum baru separuh dibuang, ini merusak nikmat Allah, menyia-nyiakan nikmat Allah. Makan juga begitu, sepiring itu jangan separuh sudah ditinggal, kecuali ada yang menghabiskan ya. Kalau guru-guru kan berebut orang. Kalau pian siapa yang mau ngerebut? Ayam. Kalau ada ayam kasihkan ayam ya. Kalau guru minumannya walaupun nggak habis berebut orang. Tapi pian. Nah ini kita ini untuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau minum itu habiskan, makan habiskan. Walaupun tinggal satu butir itu makan. Jangan disia-siakan. Karena anggota tubuh engkau adalah amanahnya yang dipercayakan kepada engkau. Tubuh kita ini diinjami oleh Allah. Ya, amanat Allah, titipan Allah kepada kita. Maka dari itu kita jaga amanah ini, kita pergunakan amanah ini untuk mencari ridha Allah. Karena nanti di akhirat akan ditakoni. Aku titip mata buat apa? Titip badan aku beri umur gasan apa ya? Nah, itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh tubuh kita, anggota tubuh kita semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al sabahana hadza sabahas sholihin. Ya Allah, jadikanlah pagi hari kami ini pagi harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna ya annana tarafna wa annana asyrafna ala ladha syarafna fatub alaina taubah taghsil kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhim au jiratin au subah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna lil mustafa rasulina ahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi aidadat tasisuhbi walhamdulillahi fil badi wad dam. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka
Taruh jam berapa? Sampai jam 6, jam setengah 6 Oh sini kan? di sini. Sampai setengah 6. Nah, aku acara semalam. Makasih banget. Acara aku di mana? Di Sungai Buloh situ. Betul. Tadi malam ya. Hujan larinya. Iya. Hujan. Iya dari rumah itu gerimis aku berangkatnya itu.